Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi dengan Bu Fuji ya. Mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan belajar bab 7 Aku dan si Merah dengan materi membuat kalimat tanya dan wawancara. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat kalimat tanya berdasarkan cerita. Yang kedua, peserta didik mampu mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan jelas. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan hasil wawancara dengan huruf tegak bersambung. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan seseorang untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Kalimat tanya biasanya menggunakan kata tanya. Apa saja macam-macam kata tanya? Kata tanya ada 7. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, mengapa? Yang keempat, bagaimana? Yang kelima, di mana? Yang keenam, kapan dan berapa? Sekarang, kita belajar fungsi kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya yaitu, hewan apa yang suka bergelantung? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa nama kucing peliharaan Mia? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa kamu suka memelihara ikan? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, ayam jago ayah dipelihara di mana? Sedangkan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Bisa waktu berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau bahkan tahun kejadian. Contohnya, kapan kamu memberi makan burung itu? Dan yang terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau hasil. Contoh, ada berapa hewan peliharaan Tony? Mari kita belajar wawancara. Informasi mengenai cara merawat hewan peliharaan dapat diperoleh dengan melakukan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk menggali informasi atau sebuah pendapat mengenai suatu hal. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai dinamakan narasumber. Kemudian, bagaimana cara melakukan wawancara? Untuk melakukan wawancara yang baik, persiapkan hal-hal berikut. Yang pertama, kalian tentukan topik atau temanya. Pilihlah tema yang menurut kalian menarik. Yang kedua,
pilihlah narasumber. Dan yang ketiga, siapkan daftar pertanyaan. Dan yang terakhir, jika kalian melakukan wawancara, gunakan bahasa yang sopan dan suara yang jelas, supaya orang yang kalian wawancarai dapat mendengar pertanyaan dengan baik. Kalian dapat melakukan wawancara kepada teman, keluarga, atau siapa saja. Setelah kalian melakukan wawancara, tugas yang terakhir adalah menulis huruf tegak bersambung. Apa itu huruf tegak bersambung? Keterampilan menulis huruf tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menulis huruf tegak bersambung tidak hanya rapi dan indah, namun juga dapat dibaca. Anak-anak, coba kalian amati contoh huruf tegak bersambung berikut. Tulislah huruf tegak bersambung pada kolom yang disediakan. Tulislah dengan yang rapi dan yang terpenting harus dapat dibaca dengan jelas. Sekian materi hari ini dan dapat disimpulkan bahwa kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya biasa menggunakan kata tanya. Kata tanya yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan berapa. Kemudian wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung dengan narasumber atau pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.